Orang yang seandainya kita ke tempat yang yang sakral ada ya gitu ya, sakral. terus kita panggil, mereka masuk. Nah, setelah acaranya selesai, udah itu dia di luar kan ya, seandainya udah selesai semuanya, itu orang yang pernah kemasukan itu sangat gampang sekali dimasukin lagi Masukin karena lagi. pernah Oh iya dimasukin benar kan Pak. situ. Interaksi nih ya sama Hmm. yang makhluk begitu. Nah, Karakternya itu gimana Pak? Apa sama kayak kita manusia nih atau macam-macam selalu berdampingan juga, cuman kan kalau hewan kan bisa dimakan oleh manusia. pengalaman yang paling Kadang-kadang kalau kita diminta tolong itu ya bukan berarti yang kita tolong itu jin yang di dalam itu tidak berontak atau melawan ya. Pasti mereka juga akan melawan. Apalagi kalau itu jin itu disuruh oleh manusia manusia lagi. lagi? Nah, otomatis kan secara gaib kita itu bertengkar dulu, berantem dengan si Selamat malam Pak. malam. Nah, nih kebetulan sekarang kita kedatangan tamu dengan maaf Pak, Bapak. Alek panggilnya. Pak Alek. Alek. Ya. Pak Alek atau Bang Alek nih? Boleh. Aja deh, panggilnya apa Biar aja kelihatan boleh. akrab. Nah, kalau pertama paling saya deg-degan nih jadinya nih. Kenapa? Kenapa deg-deg? Ya, jadi kali ini kita mau bikin konten tentang yang berhubungan dengan mistis. Makanya saya deg-degan. Oke. Jadi Pak Alek ini adalah praktisi, ya Pak. Jadi ya yang sering berhubungan dengan hal-hal mistis begitu. Jadi sekarang kita mau coba ngobrol-ngobrol santai sama Oke, Pak siap. Alek, Bang. Ya sharing-sharing tentang dunia mistis. Ya kita memperluas wawasan aja lah buat teman-teman barangkali Oke. ada yang tertarik bisa menikmati kan kita enjoy. Oke Pak. Jadi yang saya bikin penasaran pertama, Pak Alek mulai punya kemampuan begini dari umur berapa tuh Pak? Oke. Ya, assalamualaikum. Iya. Selamat malam Selamat malam. untuk semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang mistis ya, sebenarnya saya sendiri tidak belajar istilahnya otodidak ya. Jadi pas kebetulan memang temen yang belajar, cuman kita bisa mengikuti meskipun kita tidak belajar, kita bisa mengikuti cara mereka gitu loh. Sebenarnya kita aja. Oh awalnya dulu ngikut temen gitu. Iya, ngikut teman. Kalau temen itu belajar secara khusus mempelajari Iya, khusus gitu. dia punya guru kalau teman punya guru. Itu dari umur berapa tuh Pak? Mulai ikut Sebenarnya sih dari tahun 80 kita udah 80. mulai ngikutin dari 80-an. Berarti udah berapa tahun ini ya? Sekarang 2021. 21 ya sekarang. 2021 80 40 tahun Pak. Ya, mas gitu lah. 40 tahun. Sekarang mau maaf usianya Pak? Sekarang usia kalau 72 30-an, 48 ya, 48. Udah uzur. Tapi kelihatan masih segar, masih muda gini Pak. Nah iya. Terus berarti dulu itu pengalaman pertama waktu ngikut temen itu di apa tuh Pak? Atau langsung pengobatan atau Jadi gimana? begini, awalnya kita tertarik dengan orang-orang yang bisa ngobatin ya. Kayaknya enak ngeliat orang tuh Pak bisa membantu orang. Bantu orang. Nah akhirnya punya niat dan keinginan itu untuk bisa seperti mereka. Ya udah. Nah cuman kita tetap mau belajar atau berguru itu kayaknya nggak nemu. Akhirnya sekitar 85-an itu kan ketemu sama temen, mereka berguru, yuk kita ke tempat teman saya, ayo saya ikutin. Nah mereka belajar, cuman saya sih nggak belajar, cuman kan pas melihat saya praktekin akhirnya bisa juga gitu. Sampai ikut berguru dengan mereka gitu. Terus apa lagi? Nah, terus kalau kan kesurupan ya Pak, berarti yang paling sering banyak dibantu tuh orang kesurupan gitu. Iya, orang surupan banyak, terus yang orang-orang kesantet juga banyak. Kesantet Pak? Iya, bisa.
Iya ya, kesantet ya. Itu yang Nah. perut yang begitu tuh Yang kembung kayak tusuk-tusuk paku itu ya. yang diambil dari dalam perut. Bisa. Cuman ya gini, cara pengobatan dengan air itu kan ada benda yang seandainya di dalam perut bisa keluar, jenis apa, fisik bendanya, ada juga yang nggak terlihat. Nggak kelihatan. Nah di situ. Cuman seandainya perutnya gede, kasih air itu langsung kempes, langsung sembuh. Bisa juga air itu juga untuk ngobatin orang stroke juga bisa dengan minum air itu. Udah itu habis diminum, diusapin di mana yang sakit itu insya Allah sembuh juga. Yang penting intinya kita yakin sama yang di atas. Tetap berarti itu sebenarnya pertolongan datangnya dari Allah ya, Iya Pak. betul. Nah kemudian kalau misal ngomongin orang kesurupan nih Pak, itu sebenarnya orang yang kayak apa yang paling berpotensi begitu? Kena. Sebenarnya ya yang sangat besar berpotensi kesurupan itu ya terutama orang-orang yang iganya jarang, ya terus dia memang sering bengong. Nah itu cepat kesurupan seperti itu. Ya istilahnya kemasukan lah gitu, kemasukan aura negatif di situ. Sering bengong ya. Itu bengong itu dalam artian kita kan kadang saya juga suka beberapa kali bengong, tapi sebenarnya bengong itu bukan yang nggak mikir apa-apa, Iya, justru gitu. karena banyak pikiran tapi kita Betul. nggak bisa fokus gitu. Betul. Itu yang begitu, Jadi orang bengong itu gini ya, sebenarnya bukan karena dia nggak mikir apa-apa ya. Mm-mm. Kadang-kadang karena dia terlalu banyak problem yang sangat berat, terus tidak diungkapkan ya. Maksudnya tidak ada teman curhat, akhirnya ya ke bawah, akhirnya ya itu gampang kesurupan, biasanya kan seperti itu. Gampang sekali dia kesurupan. Itu sebenarnya kalau kesurupan gini Pak, itu yang kan kalau di agama nih ada setan, Ya. ada jin. Mm. Nah itu sebenarnya yang masuk itu jin atau apa itu Pak? Sebenarnya agak bingung juga ya Agak untuk bingung juga. dijelaskan ya. Cuman ya yang gampang ditelaah aja itu jin ya, biasanya Jin, kan ya. seperti itu. Ya itulah yang dinamakan aura-aura negatifnya seperti itu. Pas kebetulan memang kita lagi nggak siap, ya itu kan karena kita bengong, masuklah beliau ini kan situ. Berarti sepanjang waktu tuh sebenarnya jin itu selalu berusaha masuk, selalu ngawasin kita kalau kita lengah terus masuk, atau ketika kita melakukan sesuatu yang mereka nggak seneng aja terus. Jadi gini, untuk masalah jin sama setan itu kan sebenarnya kita itu hidup berdampingan, Iya, cuma berdampingan. lain alam kan. Pak. Kalau mau dibilang banyak-banyakan ya banyakan mereka dari Banyakan kita. mereka. Memang sifatnya mereka itu kan memang untuk mengganggu manusia kan di situ. Apalagi pas kebetulan kita lagi bengong, Iya, ya benar. itulah gampang kesurupannya di situ. Gampang. Itu kalau saya beberapa dulu kan ada acara-acara di TV itu Pak ya, yang apa tuh? Apa tuh yang di Trans 7 tuh? Ya kayak acara uka-uka itu ya. Uka-uka. Nah, Enggak, kalau- ada yang bukan dunia lain. Satu pul jalan-jalan. Bukan yang Uji nyali bukan? bukan Pak, yang datang ke tempat penelusuran terus di satu tempat ini datengin jinnya, Oh, terus kita panggil pakai jinnya. mediasi, Ah. pakai mediator gitu. Jadi gini, sama halnya ya, dalam arti itu gini, orang yang seandainya kita ke tempat yang Yang ada. sakral ya gitu ya, Sakral. terus kita panggil, mereka masuk. Nah setelah acaranya selesai, udah itu dia di luar kan ya, seandainya udah selesai semuanya, itu orang yang pernah kemasukan itu sangat gampang sekali dimasukin lagi, Dimasukin karena lagi. pernah Oh, iya, dimasukin benar, kan Pak. situ. Saya punya teman juga, teman kuliah itu dia itu kayak gampang banget kemasukan. Jadi ceritanya itu teman saya kan orang Jawa Pak, kerja di Sulawesi. Dulu kan saya sempat di Sulawesi. Jadi dia itu memang terkenal dari dulu gampang kemasukan. Terus katanya saking begitu seringnya, terus dia pulang ke Pekalongan nih, di Rukyah. Ketika di Rukyah katanya dia marah-marah, maki-maki, tapi pakai bahasa Sulawesi, padahal orang Jawa gitu. Berarti jinnya jin Sulawesi berarti.
Jadi sebenarnya orang-orang kesurupan itu gini loh. Biasanya orang yang iganya jarang. Apa tuh Pak? Iga jarang. Iga tuh apa? Ini. Oh, iga. Berarti kan orang Ciri fisiknya. Iga jarang tuh sangat gampang kesurupan. Biasanya seperti itu. Jarang itu dalam artian tulangnya jumlahnya lebih sedikit atau jaraknya Jaraknya. jauh-jauh? Oh, jaraknya jauh-jauh. Iga jarang. Oh, dari sini ya berarti ya, coba tuh. Jangan-jangan nggak ada iga. Terabah kalau itu. Nggak terlihat. Terus gini Pak, kan Pak Alek nih sering berinteraksi nih sama yang makhluk begitu. Karakternya itu gimana Pak? Apa sama kayak kita manusia nih atau macam-macam ya karakter mereka ya. Jadi sebenarnya sih kalau disamakan dengan manusia hampir sama. hampir sama? Jadi ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jahat dan sangat-sangat jahat ada. Memang dia sengaja untuk mempengaruhi kita ya. Seperti itu. Berarti kehidupan di alamnya jin itu juga mungkin interaksinya sama kayak kita begini ya? Sama. Ada yang nakal, suka iseng Ya. gitu ya. Ada premannya, ada pemimpinnya Ada, gitu Pak ada ya? itu. Ada, semuanya tuh ada. Yang pasti mereka itu juga ada pemimpinnya ya, rajanya ya. Pasti itu ada, selalu ada kalau. Dan itu berarti ya ada area-areanya gitu ya Pak ya? Berarti ini wilayahnya kekuasaan siapa gitu? Ada seperti itu. Gitu ya berarti. Gimana? Kalau di rumah ini, aduh, jadi deg-degan. Ini gimana Jadi Pak? kalau untuk masalah makhluk gaib itu ya, jin, setan itu di mana-mana itu selalu ada. Jadi kita ini hidup ini selalu didampingi oleh mereka. Jadi lebih banyak mereka daripada mereka dari kita. Nah kalau ini Pak, jadi sering kan ada nih kejadian nih, cerita-cerita lah ya. Misal ada orang meninggal, benar udah meninggal, tahu-tahu salah satu keluarganya atau tetangganya itu kayak diliatin sosok yang sudah meninggal itu. Nah itu kan sebenarnya kalau saya baca ya di agama kan kalau orang meninggal ya udah arwahnya Sudah tidak ada lagi udah lah di gitu. alam yang Oh, alam udah di kubur alam. gitu, udah bukan di dunia lagi. Itu gimana tuh Pak penjelasannya? Apa itu jin yang menyerupai berusaha? Ya semua itu sebenarnya jin ya, jin yang menyerupain almarhumah itu. Ya kan itu sifatnya kan saya bilang tadi kan sifatnya jin itu kan suka mengganggu kan di situ. Nah ada juga mungkin betul juga arwahnya almarhum karena mungkin semasa hidupnya beliau itu ada sesuatu yang belum terpenuhi ke orang yang ditampakkannya itu. Bisa jadi beliau ini minta didoain atau apa kan Ngirim pesan gitu ya, Pak ya? Itu bisa. Kalau itu Pak, katanya setiap orang itu punya satu jin pendamping yang dari kecil sampai bahkan sampai meninggal itu dia nempel terus ngikutin terus sehingga karakternya mirip. Kalau itu gimana? itu dinamakan apa ya? Kalau istilah orang-orang kita itu korin. Jin korin. Ya. Jadi kembaran kita. Itu ada tuh Pak, bener Pak? Ada. Itu bagi yang mempercayain ya. Kalau yang enggak ya. Ya tapi kalau di Islam sih kita wajib mengimani ya. Cuman itu korin ya namanya. Korin namanya. Kembaran kita ya. Artinya berarti karena dia ngikutin kita terus dari kecil ya karakteristiknya, cara ngomongnya, suaranya sama kali ya? Iya, jadi gini loh, yang dinamakan korin itu sebenarnya adanya di hati kecil. Di hati kecil kita. Jadi ya memang kadang-kadang ya dia akan menampakkan diri, kadang-kadang enggak. Kan di situ. Menampakkan dirinya ke orang lain atau Bisa ke orang kita? lain, bisa ke diri kita sendiri juga, bisa. Itu makanya kalau kadang kalau penelusuran gitu, kalau yang saya tonton lagi ya, karena kebanyakan kan kalau orang-orang kayak kita nih awam nih tahu begitu ya dari TV, dari internet, dari YouTube gitu kan. Itu kan kalau lihat suka ada yang jin itu mengaku saya nih orang yang meninggal di sini, kecelakaan di sini, padahal kejadian kecelakaannya udah ratusan tahun yang lalu gitu. Itu bisa aja
terjadi hal-hal yang seperti itu. Cuman kan ya namanya jin ini kan kadang-kadang mengaku-ngaku, padahal bukan beliau yang kecelakaan di situ, cuman dia mengaku-ngaku saya lah Iya, orangnya, kan biasanya begitu. Berarti sifatnya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau ada begitu, kalau dari pengalaman Pak Alek ini banyak bohongnya atau benernya tuh Pak? Tergantung kita mempercayainya. Kalau untuk hal seperti itu tergantung kita mempercayainya. Maksudnya jin itu kalau ngomong, misalkan kalau kita biasanya kalau orang awam yang nggak bisa lihat, kita bisa tahu cara jin ngomong itu kan dari kalau jinnya dimasukin ke orang, terus orangnya tahu-tahu berubah jadi harimau, jadi apa gitu, tapi bisa ngomong. Ya itu apa ya namanya, taruhlah kita ambil itu contoh itu seperti leluhur lah kalau yang seperti itu. Jadi sebenarnya ya apa ya, karena dia itu diperintah, kalau seandainya itu kita disuruh masuk ke badan kita kan, ya dia bisa aja mengaku-ngaku sebenarnya belum tentu sih, Belum tentu bener ya. benar seperti itu. Atau bisa jadi itu kalau dia bisa tahu cerita secara spesifik tentang orang itu, mungkin itu jin yang disebut korin tadi itu Pak ya. Iya betul. Ya, jadi dia benar-benar seolah-olah orang itu, padahal bukan, tapi karena dia mengikuti dari lahir, Nah, jadi dia tahu banget nih, iya. semua rahasianya tahu juga Betul. mungkin. Itu, terus itu kalau jin itu dia umurnya kan panjang ya Pak. Iya. Pikiran saya, dia punya kayak manusia nggak Pak? Kalau manusia kan bisa meninggal nih. Kalau jin itu gimana Pak? Kalau dia mah nggak bisa lah, Nggak bisa, Pak? kecuali nanti pas di akhir zaman, pas kiamat. Oh, Gitu. abadi berarti ya. Iya. Ya abadi untuk dia, abadi juga untuk mengganggu manusia. Mau manusia. Tapi sebenarnya kalau kita bisa hidup berdampingan secara rukun sih ya enak-enak aja ya Pak. Iya, iya betul. Cuman kan tidak semua orang bisa melihat harus seperti itu. Nggak semua. Kayak saya kalau di daerah-daerah, waktu saya pernah ke Bali, itu kan kayaknya di situ memang masyarakatnya seperti ya udah, maksudnya menerima di sini ada makhluk lain. Kemudian kita hidup berdampingan. Makanya ada beberapa titik itu biasanya ada sesajen gitu untuk menghormati gitu. Itu satu bentuk untuk hidup menghormati, biar kita bisa saling menghormati, saling menjaga gitu, nggak usah ganggu satu sama lain. Atau gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau untuk hal itu ya, apalagi sajen itu kan tradisi ya, Tradisi budaya. orang dulu. Jadi ada yang melakukan, ada yang enggak, ya tergantung kepercayaan beliau seperti itu. Jadi kalau untuk masalah hidup berdampingan itu ya mereka ini kan nggak ubahnya seperti manusia, sama. Jadi ada yang baik, ada yang nggak baik. Seandainya diusik dia marah, ya itu sama dengan Ya. manusia. Kita sama juga manusia kalau diusik juga ya, marah juga. ya gitu. Iya, sama berarti. Artinya sebenarnya ya harus diakui bahwa kita hidup di dunia ini ya bukan cuma manusia aja isinya. Banyak makhluk Allah kan banyak. Iya. Kayak hewan juga, Hewan juga yang kan. kelihatan. Ya, sebenarnya kita juga selalu berdampingan juga, cuman kan kalau hewan kan bisa dimakan oleh manusia. Nah, pengalaman yang paling keinget nih sama Pak Alek, yang paling teringat kalau untuk urusan pengobatan atau apa begitu tuh apa tuh Pak? Dulu Pak. Pengalaman itu banyak ya. Dalam arti gini, seandainya kita ada orang yang minta tolong bahwa ada keluarga mereka yang kena ganggu atau kena ganggu manusia. Nah, apalagi kalau yang diganggu manusia itu kan otomatis kan dia melalui jin juga perantaranya. Itu banyak sekali. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita diminta tolong itu ya bukan berarti yang kita tolong itu jin yang di dalam itu tidak berontak atau melawan ya. Pasti mereka juga akan melawan. Apalagi kalau itu jin itu disuruh oleh manusia lagi. Nah, otomatis kan secara gaib kita itu bertengkar dulu, berantem dengan si kalau kasarnya kalau kita bicara dukun, yaitu
kita selalu berantem juga di situ. Berarti sebenarnya manusia itu bisa mengendalikan jin gitu Pak ya? Bisa, manusia bisa mengendalikan jin ya. Contohnya ya jin bisa kita pakai untuk seandainya saya nggak suka dengan si A gitu ya, karena saya nggak berani berhadapan langsung, jadi saya menggunakan ya media, ya medianya itu ya kayak jin yang nggak nah kelihatan. otomatis saya suruh tolong bantu saya untuk membunuh beliau ini. Karena kita iming-imingin sesuatu untuk dia, ya otomatis dia akan bergerak. Nah, Di situ. ada kompensasinya gitu Pak ya? Ya pastilah ada permintaan, itu pasti. Itu biasanya apa tuh Pak? Hah? Ya permintaan mereka ya banyak, tergantung dia mintanya apa kan di situ. Nah seandainya kita merentah dia, terus kita nggak siapkan permintaan si makhluk ini, makhluknya. otomatis dia akan Balik ke kita. balik ke kita. Kayak yang nyuruh gitu Pak Ya ya? iyalah, Wah, pasti. resikonya besar juga Iya. berarti dunia begitu Pak ya. Lumayan besar. Yang paling berat dulu Pak, yang paling maksudnya susah untuk misalnya ada orang kesurupan nih, susah banget dikeluarin atau jinnya kuat banget, itu dulu di mana tuh Pak, pernah? Gimana? Pernah. Jadi bukan pernah sih, sebenarnya sering ya. Sering. Jadi dalam arti begini, jin itu kan macam-macam ya. Yang gampang kita rasakan aja itu kan, katanya jin itu kan ada yang jin kafir, ada jin muslim. Nah itu. Nah kalau jin kafir itu memang dia sih langsung berontak ya. Jadi istilahnya beliau ini memang mau menyakitin ya, menyakitin buat kita susah. Nah kalau yang jin muslim ini kadang-kadang kan itu biasanya dia akan mengganggu orang yang iseng, yang mengganggu seandainya di komunitas dia, atau kan katanya jin itu kan konon punya keluarga juga. Nah, pas kebetulan kita main ke tempat dia secara tidak sengaja ketendang, atau pas kita kencing sembarangan kan kena, otomatis kan dia akan marah. Terus kita obatin, seandainya kita menggunakan ayat-ayat Allah, ternyata kan dia akan lebih pintar dari kita Karena muslim. Nah iya kan di situ. Iya bener Pak. Nah sebenarnya kan untuk hal ini kan semuanya harus kita siasatin. Jadi kelemahan dia nih di mana, terus mintanya apa kan di situ. Nah cuman kalau yang seandainya dia minta sesuatu, kalau kira-kira berat kita nggak bisa mengadakan ya jangan. Terus itu gimana tuh Pak solusinya Pak? Ya solusinya ya kita harus perang lah. Oh, dilawan perang, ya. Harus lawan. Apapun yang akan terjadi harus kita lawan. Seperti Itu pernah tuh Pak dibacain ayat Al-Qur'an, ternyata dia lebih pintar. Sering. Seperti contoh kita baca ayat kursi ya. Ternyata dia lebih fasih dari kita. Nah, udah itu diketawain, wah kemampuan lu masih jauh di bawah saya kan situ. Cuman kan tetap meskipun dia bisa, yang pasti kan mereka ini pasti punya kelemahan. Jadi kita berprinsip manusia ini lebih sempurna dibanding jin. Seperti itu. Kalau kita udah punya keyakinan begitu ya, insya Allah mungkin jinnya yang akan. Ya insya Allah jinnya akan pergi. Jiper duluan. Berarti sebenarnya adu apa nih istilahnya kalau orang nih? Istilahnya kita adu argumentasi dulu dengan beliau. Gitu. Siapa yang jiper duluan nih gitu. Nah, di situ. Itu berarti ya ada jin dibacain lebih hafal dia. Tapi kalau yang kafir gitu langsung. Biasanya kalau yang dinamakan jin kafir itu dengar ayat-ayat Allah itu dia akan panas ya. Panas. Akan menjerit, kesakitan, dengan sendirinya karena dia tidak tahan akan pergi dari si tubuh manusia itu. Minum dulu Pak. Oke, siap. Saya mau ngopi. Kalau di Indonesia itu kebanyakan orang Islam yang memasukkan. Tergantung. Kalau itu. Bapak pernah Pak, maksudnya yang minta tolong bukan orang Islam? Oh banyak. Itu gimana Pak betul? Jadi gini, istilah ini kita masuknya ke dunia pengobatan ya itu ya. Jadi yang namanya dunia pengobatan itu kita tidak memandang agama, suku dan ras ya, nggak memandang itu. Jadi
yang namanya orang minta tolong ya itu memang kalau memang kita bisa ya memang itu ya kewajiban kita harus membantu seperti itu. Jadi nggak pilih-pilih, semuanya ya wajib kita bantu kalau Tapi kita bisa. metodenya sama untuk Sama. nggak terus biasanya kan kalau di film tuh kan ada kalau yang orang Kristen ya yang dibacain Alkitab gitu, atau pasturnya yang ngobatin. Iya gitu. Itu kan tergantung si pelaku dan yang mengobatin di situ kan. Tergantung itu. Jadi istilahnya sebenarnya sih nggak harus muslim secara muslim atau non muslim terus ngikutin non muslim. Dengan cara muslim juga insya Allah semua itu bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah semua itu bisa. Lo ada pengalaman aneh nggak, Go? Ini pengobatannya Pernah? Bisa aja. kan gua tapi Bukan. sama gua. Emak. Iya. Itu susah juga. Jadi istilah pengobatan ini berbagai macam ya, berbagai macam cara juga. Ada yang melalui maksudnya mediasinya air, ada juga yang melalui kayak pusaka-pusaka yang ada iya, Pak. isinya bisa, dan juga ada yang kayak pakai minyak nggak tahu lah jenis minyak itu bisa untuk mengeluarkan jin. Jadi nggak hanya tergantung dari satu kayak air gitu aja, enggak. Jadi banyak mediasi sebenarnya hal itu. Nah ini Pak, jadi misalnya kalau ada orang yang kena nih kesurupan atau sakit lah, itu ketika selesai diobatin, dibantu, terus jinnya pergi, itu permanen atau enggak? Maksudnya ada kemungkinan lagi nanti kena lagi gitu. Gini, untuk hal itu gini ya, jadi bisa permanen dan bisa juga nggak permanen ya. Kalau yang nggak permanen itu otomatis kan kita hanya mengeluarkan, cuman tidak dipagerin. Nah makanya kalau kita mau ngobatin orang itu jangan tanggung-tanggung. Kita keluarkan makhluknya, sudah itu kita pagerin, dalam arti kita kunci biar tidak masuk lagi ke tubuh beliaunya. Seperti itu. Kayak imunisasi. Vaksin. Ya gitu ya berarti ya. Jadi kebal gitu Pak. Iya. Jadi boleh dibilang Pak Alek ini dokter Iya. di bidang Bukan dokter, masih tahap belajar juga. tapi di bidang mistis. Jadi sebenarnya saya punya guru Pak Heri, namanya Pak Heri Bogal, itu lebih ya itu guru saya, dia lebih berpengalaman sebenarnya. Oh iya. Saya mengikuti beliau, cara beliau. Boleh nanti kapan-kapan ngobrol. Nah, kalau Apa selain di Heri? rumahan itu kayak di tempat lain, biasanya gunung kan. Itu Oh apa iya, ya, iya. maksudnya? Kan kadang juga ada nih cerita orang gunung nih yang sering kesasar terus masuk ke dimensi lain, itu gimana itu? Jadi gini ya, itu sebenarnya ada istilah putar giling ya, dan juga kita itu masuk ke dunia mereka. Iya. Di situ. Jadi memang kita itu diganggu oleh mereka, biar kita tuh nggak bisa keluar. Seandainya kita dalam hutan itu, biar nggak bisa keluar dalam hutan, kan seperti itu. Tapi fisiknya ada tetap di Ada, dunia. ada. Cuma yang dibawa Ya jiwanya gitu Pak. jiwanya. Bisa gitu ya.